Kalau Tuhan setia sama kita, kita mau setia sama Tuhan. Setuju, katakan amin? Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, kita akan buka dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang saya baca ayat yang ke-10, separuh dulu aja ya. Ayatnya yang ke-10, oke. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setianya sampai mati loh, supaya mahkota kehidupan itu ada sama kita. Ya, kita akan membahas jemaat yang ada di Smyrna. Pada pelayanan Paulus pada saat itu, dia menggembalakan gereja yang ada di Smyrna. Itu kurang lebihnya 2 tahun dia melayani perintisan yang ada di sana. Kalau Bapak Ibu tahu, Smyrna itu ada di mana? Smyrna itu satu benua sama kita, di benua Asia. Dan sekarang itu sudah menjadi nama negara Turki, ya. Jadi Smyrna itu salah satu gereja yang pada saat itu Paulus mula-mula merintis gereja di tempat itu, ya, di Smyrna. Dan sekarang Smyrna itu bernama Turki. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan itu Smyrna pada zaman dahulu. Kalau yang sekarang ini Turki yang sekarang ini. Jadi bisa dilihat ya, kita akan membahas nanti Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ya, nanti kita akan bahas tentang Smyrna, seperti apa jemaat yang ada di sana, seperti apa kota Smyrna, dan bagaimana kota Smyrna yang sekarang ini atau yang kita sebut negara Turki. Kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Nanti yang kaum wanita, kaum Hawa baca di ayat yang genap, yang ganjil kaum pria atau kaum Adam, ya, yang keras, yang semangat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita membaca dengan penuh hadirat Tuhan, supaya kita semua memahami apa yang Tuhan bicarakan, sampaikan pada siang hari ini. Kita baca bersama-sama kepada jemaat di Smyrna. 3, 2, 1 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari Allah dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu di dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin, silakan duduk kembali. Jadi Smyrna ini gereja yang pernah dianiaya oleh penduduk atau warga di sekitar di situ, karena mereka adalah jemaat yang militan. Mereka menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya terhadap Tuhan. Mereka nggak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau menyimpang hatinya kepada imannya terhadap Yesus. Dan ini bukti bahwa jemaat Smyrna adalah jemaat yang loving to the King. Amin ya saudara ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini sedang mengejar kesetiaan, sedang mengejar ketaatan, walaupun tantangannya nggak mudah. Jadi ada banyak hal, tapi nanti saya akan kupas 3. Kesetiaan bisa terjadi itu pasti punya tujuan, ya. Kenapa saya mau setia sama suami saya? Tujuannya adalah rumah tangga saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa saya mau setia di kota ini? Karena saya mau, tujuannya adalah visi dan misi yang sudah Tuhan kasih dalam penggembalaan kami itu benar-benar terjadi di kota ini. Jadi kesetiaan dan ketaatan pasti mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama adalah itu karena tujuan ilahi. Kita akan baca dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-11. 2 Timotius 1 ayat 11 ya. Benar-benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya, jadi Yesus rela meninggalkan surga
untuk datang ke dunia tujuannya apa? Menyalibkan dirinya supaya kita terlepas dari dosa. Itu loh tujuannya Tuhan. Dia mau meninggalkan surga, dia mau taat dengan suara Bapa untuk dia datang ke dunia supaya dia bisa menyelamatkan saya, Anda, engkau, kita semua yang ada di tempat ini. Supaya apa? Tujuan Tuhan dalam kehidupan dan dunia ini semuanya itu terjawab. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keren banget ya tujuan Allah kalau kita baca dalam Timotius dan Efesus, kita tahu banget seperti apa Paulus kesetiaannya. Dia berani dirajam, dia berani dipenjara, dia berani kelaparan. Itu bentuk kesetiaannya Paulus terhadap Tuhan. Dia melakukan apapun karena dia mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya percaya jemaat Smyrna ini karena dia tahu tujuan dalam hidupnya. Kalau kita belajar mengupas tentang jemaat Smyrna ini, aduh saya nggak membayangkan bisa nggak ya saya ada di titik seperti mereka, kesetiaan dan ketaatannya mereka. Jadi kalau kita flashback, kita melihat seperti apa proses yang kita alami itu nggak sebanding dengan perjuangan yang ada jemaat di Smyrna. Jadi pada saat itu kota Smyrna ini adalah kota yang sangat maju ya, perdagangannya. Jadi keberadaan penduduknya, mereka tuh orang-orang yang solid, yang komit. Seperti apa sih ya, kalau kota maju kan kita bisa melihat ya keadaan kota itu. Tapi di sisi lain banyak anak-anak Tuhan yang memiliki iman kepada Yesus, dia itu terintimidasi dengan orang-orang yang menyembah Baal, yang menyembah Tuhan di luar Allah kita. Jadi mereka benar-benar terintimidasi, tapi mereka tidak melihat intimidasi itu. Mereka hanya mau fokus dengan tujuan hidupnya kepada Tuhan. Jadi apapun tantangannya, bersama dengan Paulus pada saat itu kurang lebih 2 tahun ya. Jadi saya melihat bahwa iman dan ketaatannya terhadap Tuhan itu nggak bisa diragukan jemaat yang ada di Smyrna. Yang sekarang ini kita sebut negara Turki. Mereka benar-benar tidak mengalihkan hatinya kepada Tuhan. Dia mau setia, dia mau taat dengan apapun juga. Nah, kenyataannya kalau sekarang ini kita melihat kehidupan yang sekarang ini, kita mau setia sama taat aja pasti ada pada halangannya, pasti ada hal-hal yang mau menutup kita untuk kita mau setia dan taat. Jadi saya mendorong Bapak Ibu semuanya, ayo setia, kita semua sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau taat sama Tuhan apapun tantangannya. Ibadah kok hari Minggu ya, ibadah kok tanggal merah ya. Padahal hari Minggu, tanggal merah itu selalu ada agenda. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, apa yang Bapak Ibu lakukan, tujuannya untuk apa? Itu yang harus Bapak Ibu mengerti, itu yang harus kalian mengerti adik-adik di tempat ini, saudara-saudari yang ada di tempat ini. Kalau aku mau melakukan ini, tujuannya apa ya? Kalau aku tidak melakukan ini, tujuannya apa? Dan hikmat itu terus mengalir Tuhan berikan kepada saya. Saya mendorong ketika Bapak Ibu punya acara atau punya agenda yang tujuannya bukan untuk Tuhan, please lepaskan itu semua. Lepaskan itu semua. Lakukan yang tujuannya untuk Tuhan. Jadi itu yang pertama, kenapa kita itu setia, kenapa setia itu bisa terjadi. Kita harus menemukan tujuan Allah dalam hidup kita ya. Jadi ada tujuan ilahi. Mengapa kita ini bisa setia? Yang kedua, ada rasa cinta. Jadi saya melihat jemaat yang ada di Smyrna, kecintaan dia terhadap Tuhan itu sudah tidak diragukan. Saya nggak perlu bicara, Bapak Ibu bisa merasakan kecintaan saya terhadap Bapak Ibu seperti apa. Bagaimana saya memiliki jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Itu tidak perlu saya katakan, tapi Bapak Ibu bisa merasakan. Seperti itu juga cinta Tuhan terhadap kita. Walaupun kita tidak melihat kejadian 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan ada di kayu salib, kita bisa merasakan
kecintaan Tuhan terhadap kita seperti apa. Kita akan baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukti bahwa Tuhan benar-benar mencintai kita. Dan jemaat yang ada di Smyrna, dia juga sedang membuktikan cintanya dia kepada Tuhan. Dia nggak mempedulikan serangan-serangan yang ada di luar, tantangan-tantangan yang ada di luar. Dia tidak pernah mempedulikan itu. Yang dia pedulikan adalah imanku terhadap Yesus. Jangan sampai aku menjual imanku terhadap Yesus karena keadaan-keadaan yang ada di sekitar. Saya menantang anak-anak muda di tempat ini, jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Yesus hanya karena pasangan hidup. Jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Yesus hanya karena jabatan. Jangan pernah meninggalkan imanmu kepada Yesus hanya karena mamon, karena uang. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Dia meninggalkan kecintaannya kepada Yesus hanya karena hal-hal yang sementara. Yesus tidak pernah menggagalkan rencana Bapa dalam hidupnya sampai dia ada di kayu salib. Itu karena bukti kecintaannya dia kepada dunia supaya dunia ini diselamatkan. Saya percaya ketika saya bisa melakukan ini, Bapak Ibu juga bisa melakukan ini lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita juga bisa melakukan seperti Paulus, seperti jemaat yang ada di Smyrna. Dia begitu totalitas sama Tuhan. Jadi kecintaan kita jangan sampai menghalangin apapun. Kalau Bapak Ibu bisa all out, bisa cinta terhadap pasangan, terhadap pekerjaan, yuk kita juga bisa lakukan itu buat Tuhan. Itu nggak akan pernah membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika saya pelayanan, bermain keyboard, sekarang saya menyampaikan firman Tuhan, itu tidak akan pernah membalas, ya Bapak Ibu ya, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita nggak akan bisa membalas. Tapi yang saya lakukan di tempat ini, itu hanya kekuatan Roh Kudus. Ini hanya kekuatan Roh Kudus. Kalau tanpa kekuatan Roh Kudus, saya nggak akan bisa lakukan ini. Dan tujuan saya melakukan ini, karena ini bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu pun datang di tempat ini karena mau menunjukkan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu tahu tujuanku ke gereja ini apa. Aku mau mengasihi Tuhan. Saya percaya minggu-minggu yang akan datang kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Kita bisa memberikan yang terbaik lagi dengan semua usaha yang kita lakukan, dengan tuntunan Roh Kudus yang terus diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan melihat yang ketiga, kenapa kesetiaan itu bisa terjadi. Yang ketiga kita akan baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Itu karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menuntun kita, ada Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita bisa sampai di tempat ini. Maksudku ialah hidupku oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang kalau tahu tujuannya itu untuk Tuhan, kedagingan itu nggak akan ada Bapak Ibu. Nggak akan ada kedagingan itu. Sudah tidak kita rasakan lagi kedagingan itu. Kedagingan itu cenderung memang lebih menyenangkan hati kita. Ya, kedagingan itu lebih cenderung membuat kita ini happy, membuat kita ini senang karena yang cocok sama kita. Tapi firman Tuhan bilang, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Roh di sini huruf besar ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan saya percaya ketika saya berdiri di tempat ini, saya sedang tidak melakukan kedagingan saya. Dan itu semua Roh Kudus yang memampukan saya, bukan kuat gagah saya, bukan. Saya bisa berdiri di tempat ini karena ada kekuatan Roh Kudus. Kita lanjut pasal yang ke-5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya percaya ketika Bapak Ibu datang di tempat ini,
Roh Kudus memimpin, mendorong Bapak Ibu ada di tempat ini supaya bisa beribadah bersama-sama. Jadi itu tadi ya, Bapak Ibu punya kerinduan, Roh Kudus memampukan, Roh Kudus mendorong sehingga kita bisa ada di tempat ini. Jadi bukan karena kekuatan Bapak Ibu, jangan kegeeran. Bukan karena kemampuan Bapak Ibu, jangan kegeeran. Bukan karena sepeda motor atau mobil yang Anda naiki, no. Tapi karena kekuatan Roh Kudus. Jadi saya juga nggak bisa kegeeran. Saya kesini, oh iya kok karena disetirin suami, karena naik mobil enggak. Tapi karena kekuatan Roh Kudus. Jadi apa yang saya lakukan, karena saya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, walaupun tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Semua yang saya lakukan itu semua karena kemampuan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan saya dan Bapak Ibu. Kita lanjut lagi di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi satu buah, tapi rasanya ada 9. Jadi bukan ini buah kesetiaan, enggak. Jadi satu buah ini rasanya 9. Ketika saya melakukan ini dengan sukacita, itu saya merasakan kasih, saya merasakan damai sejahtera. Saya nggak ada tekanan, saya nggak ada intimidasi, saya nggak ada serangan apapun, tidak ada pikiran yang aneh-aneh, saya nggak merasakan kegalauan, tapi saya bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera, bisa bertemu Bapak Ibu di tempat ini. Saya bisa merasakan itu, dan saya melihat bahwa ini kemurahan dan kebaikan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan saya. Jadi ketika Bapak Ibu bisa melakukan semuanya 9 buah roh itu, ya kita akan merasakan semuanya ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi saya lebih, kalau orang bilang tuh lebih cooling down ya. Saya merasakan itu sekali pagi ini tadi. Dan saya percaya firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Lakukan 3 hal. Kalau kita mau setia sama Tuhan dan kita bisa menemukan Tuhan dalam hidup kita, kita harus tahu apa tujuan ilahi. Apa yang mau kita kerjakan itu tujuannya untuk apa. Kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan harus satu, tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk daging kita. Kita harus ada rasa cinta, supaya kalau orang cinta itu dia mau mengorbankan semuanya. Karena saya percaya ketika kita mau menyukakan hati Tuhan dengan semua tantangan yang ada di sekitar, Roh Kudus akan memampukan kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, 3 poin penting buat kita hari ini. Yang pertama apa? Haleluya. Ada tujuan ilahi. Kalau saudara mau punya tujuan, saya minta waktu ya, masih banyak waktu. Yang pertama ada tujuan. Kenapa ada tujuan? Orang kalau punya identitas, identity, maka dia punya destiny. Ketika Anda nggak punya identitas, maka nggak ada punya tujuan. Dan tahukah saudara tujuan kita untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi tadi saya setuju bahwa kalau ada tujuan yang memang bukan untuk Tuhan, tinggalkanlah. Buat apa? Buang-buang waktu. Contoh, saya suka nih kumpul sama banyak orang, tapi imanku nggak tambah bertumbuh. Saudara milih apa? Tinggalkan komunitas, lari ke Tuhan, atau tetap di komunitas, lama-lama rusak hidup lu. Kalau saya memilih untuk tidak ada di situ. Karena buat saya hidup yang paling penting itu apa? Kekekalan. Karena hari ini itu apa? Sementara. Jadi dengar baik-baik. Segala sesuatu yang Anda dan saya lakukan harus ada destiny-nya. Dan destiny-nya harus jelas. Kalau itu destiny yang akan menjatuhkan saudara, kalau itu destiny tujuan yang akan menjauhkan saudara dari Tuhan, pilihlah untuk berkata, mundur enggak pakai alon-alon. Mundurnya cepat saudara. Saudara tahu nggak kalau saudara nyetir mobil, depan ada jurang, yang Anda lakukan apa? Dong, langsung gaspol saudara. Kenapa sih untuk hal dunia kita bisa lakukan itu?
Tapi untuk Tuhan, udah tahu jurang, mundur alon-alon, malah maju mundur cantik, maju mundur cantik, masuk jurang. Udah masuk jurang, ngangkate kangelan, Pak. Yang kedua, ada rasa cinta. Tahukah saudara orang jatuh cinta? Orang jatuh cinta tuh aneh-aneh, saudara. Kadang ngaca, pakai parfum, betul gak? Dan jatuh cinta nggak kenal usia. Orang yang 60 tahun jatuh cinta bisa kayak ABG. Betul nggak? Ada orang 60 tahun jatuh cinta itu gayanya rambut gerimis, sepatu Van Topel, ya kan? Perut maju tapi kaos six pack gitu. Yang penting pede orang jatuh cinta. Nah kalau saudara jatuh cinta sama Tuhan itu pengennya ketemu atau enggak? Orang yang jatuh cinta itu pengen ketemu gak? Aneh kalau ngomong jatuh cinta tapi gak mau ketemu. Orang jatuh cinta itu pengen ketemu gak? Nah saudara kalau jatuh cinta sama Tuhan pengen ketemu Tuhan gak? Pengen jumpa Tuhan gak? Kalau saudara dalam ibadah itu jatuh cinta sama Tuhan, saya memastikan saudara gak lelet dalam ibadah. Saudara bergairah. Apapun alasannya titik, ya kan? Apapun alasannya titik. Karena jatuh cinta. Saudara kalau jatuh cinta sama Tuhan, saudara akan melayani all out gak? Karena jatuh cinta. Ya kan? Semua hal yang merintangi tak terobos karena aku jatuh cinta. Orang jatuh cinta tuh gak mikir resiko kadang-kadang. Hujanan, buang teras, sehingga gak pakai mantel, kenapa? Ketemu pacar, jatuh cinta. Tapi orang yang gak jatuh cinta, ngapain? Berteduh aja. Repot-repot, betul nggak? Iya. Ngapain ketemu? Miliki rasa cinta sama Tuhan. Kalau nggak ibadah bilang Tuhan aku kasih perasaan gelisah. Jangan bilang aku nggak ibadah, ada damai Tuhan. Saudara kalau punya hobi yang Anda sukai, kadang lelah capek pun dijambanin. Iya. Ya kan? Saudara yang punya hobi apapun, kalau saudara cinta dengan hobi itu, lelah pun saudara akan libas kok. Betul gak? Lah saudara soal Tuhan kok lapek sedikit pegel, masa angin ora sono gereja. Cintamu dipertanyakan. Ya. Pelayanan dikit ngeluh, cintamu dipertanyakan. Dituntut sedikit ngeluh, dipertanyakan. Orang punya cinta itu, Pak, lelah capek. Rasa cinta itu mengalahkan lelah. Terakhir ada Roh Kudus. Penyembahan. Please dulu person. Please itu tempat, person itu pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Yohanes pasal 4 ayat 23-24 tadi tentang bicara tentang person. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. Itu person. Penyembahan itu bukan di tempat. Orang Yahudi kalau menyembah itu di mana? Di Yerusalem. Tempat kiblatnya kemana? Yerusalem. Tempat. Saudara harus mulai mengubah pola penyembahanmu dari tempat kepada pribadi. Maksudnya apa, Pak? Simple. Kalau saudara kenal dan paham pribadi, saudara akan kejar keserupaan, bukan kejar tempat. Ya. Dimanapun saudara berada, menyembahlah Tuhan. Ada rasa takut, hormat, takut dalam arti respect sama Tuhan. Sekali lagi, kalau ada pergaulanmu yang menjauhkan kau dari Tuhan, respect Tuhan itu membuat engkau akan berkata, aku nggak cocok di sini. Berani memutuskan, aku nggak cocok di ini. Berani memutuskan, saya lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan kekekalan. Sepakat Bapak-Bapak? Saya lebih baik kehilangan teman daripada saya kehilangan Tuhan. Saya lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan akses ke surga. Saya lebih baik kehilangan koneksi daripada saya terhilang selamanya. Koneksi bisa dicari, Pak. Ya, teman bisa dicari, Pak. Tapi kalau sudah kehilangan kekekalan, selesai hidup kita. Penyesalanmu di akhirat itu udah gak ada uninya. Kamu menyesal gak bisa dibalikin, Pak. Dan neraka, Tuhan menyesal, balik ke surga, gak ada. Saya lebih baik gak punya teman banyak, tapi saya punya teman yang berkualitas untuk hidup saya.
Nggak penting Pak. Kayak gitu tuh. Saya lebih baik nggak punya komunitas-komunitas yang menjauhkan hati saya dan hidup saya dari Tuhan. Supaya saudara mengerti bahwa panggilan dan tujuan saudara itu bukan untuk menyenangkan dagingmu. Ya, amin. Amin. Ya, sepakat mari kita. Kalau saudara sudah punya tujuan yang jelas, yaitu menyenangkan Tuhan, mulai ini bergumul. Kalau ada komunitas-komunitasmu yang menjauhkan dari Tuhan, ngomong sama Tuhan, piye carane ya aku bisa lepas dari mereka. Minta hikmat Tuhan. Saya dulu diajak teman-teman saya, alasannya akeh, nggak iso. Sekarang banyak jemaat alasannya apa? Nggak ke gereja karena komunitasnya. Prihatin saya. Kenapa nggak ke gereja? Ya ngumpul sama tim sepak bola misalnya. Aduh saudara, prihatin. Ya, prihatin. Saya berdoa jemaat GBI Rock Magelang semakin dewasa. Kalau punya makanan keras ngerespon ini, bersyukur ya. Masih bisa ditegur daripada dibiarin. Kalau jadi anak itu lebih enak ditegur daripada keadaan yang menegur. Saya selalu bilang kan, ditegur orang tua jauh lebih baik daripada kondisi yang menegur, keadaan yang menegur. Karena orang tuamu masih sayang. Coba kalau saudara punya anak berbuat salah dan dibiarkan saja. Bahaya nggak buat anak? Bahaya buat anak dan akan mempermalukan saudara. Kalau di mimbar ini masih ada suara kenabian yang keras, tangkap, bilang, wah, untuk aku. Jangan ngomong ini, untuk yang di depanku. Bukan, untuk aku. Untuk aku juga, saudara. Untuk yang bicara juga. Ya. Tegur anak-anakmu kalau dia berbuat salah. Itu tandanya bapak-bapak yang sama bapak sayang. Ingat ya, jangan sampai keadaan yang negur Anda. Kalau ditegur Tuhan gak pernah mau, dengerin, hati-hati. Ada banyak anak didik saya yang ditegur keadaan. Istri-istri, kalau suami nakal dalam hidup, Anda harus serius sama Tuhan. Bukan malah ikut gak serius. Hei suami-suami, kalau istrimu gak mau diatur, Anda harus serius sama Tuhan. Kita Petrus ngomong, dengan kesalehan istrinya suamimu bisa bertobat, atau sebaliknya. Itu loh. Dan saya nggak pengen Anda ditegur keadaan. Saya nggak pengen. Kalau ada suara kenabian dari mulut saya lewat firman Tuhan, ataupun siapapun pendeta yang khotbah di sini, dengerin, lakukan. Walaupun sakit. Jangan keadaan. Nek keadaan gue tiarap-tiarap, pendetamu rasa ngasih solusi. Karena Anda jawabannya satu, bertobat. Titik. Jangan nunggu bertobat karena dicambuk nih. Bang. Kalau udah tahu salah, ngomong, Tuhan ampuni, aku mau sungguh-sungguh. Tuhan ampuni, aku mau serius. Pastikan saudara bilang, Tuhan, ini ngoreksi aku nih firman pagi ini. Aku mau berubah, aku mau bertemu.